Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Nurrahma, NPM 2075105, mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-6, yaitu tentang kategori-kategori dan jenis-jenis risiko pada kegiatan usaha tani on-farm. Berikut merupakan bagan yang menunjukkan bahwa risiko ini bisa dikelompokkan ke dalam dua tipe risiko menurut Hanafi, yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko murni dan spekulatif. Di bagian risiko murni terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Untuk spekulatif, yaitu risiko statis dan dinamis juga, yang di bawahnya merupakan atau dapat dibagi menjadi subjektif dan objektif. Risiko merupakan kondisi yang belum pasti, tetapi dia mengandung unsur bahaya sehingga terkesan adanya suatu akibat dari suatu kegiatan yang terjadi. Nah, risiko ini bisa dikelompokkan ke dalam menjadi dua, yaitu risiko murni dan spekulatif. Risiko murni itu adalah risiko yang dimana kemungkinan atau kerugian yang ada, tetapi kemungkinan itu keuntungan tidak ada. Nah, bisa disebut juga risiko yang tidak disengaja, yaitu atau pure risk. Nah, beberapa contoh dari risiko tipe ini antara lain yaitu risiko bencana alam seperti gempa bumi, kecelakaan, kebakaran, dan semacamnya. Yang kedua, risiko spekulatif atau risiko yang dimana terdapat kemungkinan kerugian dan juga keuntungan, atau bisa juga disebut risiko yang suatu ketika itu bisa dialami secara tidak sengaja. Contohnya, risiko ini tuh risiko usaha bisnis yang ada pada suatu bisnis yang sedang dijalankan ini mengalami keuntungan atau tidaknya. Nah, bisa juga dia bisa mengalami kerugian, sehingga resiko ini bisa terjadi bisa menimpa atau pada suatu orang-orang. Contoh lainnya seperti hutang piutang, perdagangan, atau hedging, dan perjudian, dan lain-lainnya. Nah, di samping ini terdapat kategori murni, kategori resiko, yaitu murni dan spekulatif. Nah, resiko ini juga bisa dibedakan antara lain resiko statis dan dinamis. Resiko statis ini biasanya berupa kondisi yang tidak bisa dirubah atau dikendalikan oleh manusia. Contohnya seperti angin badai, tornado, petir, gunung meletus. Yang kedua, resiko dinamis. Resiko dinamis ini muncul ketika perubahan kondisi itu tertentu. Sebagai contoh, perubahan kondisi pada masyarakat, perubahan teknologi, dan munculnya jenis-jenis risiko baru. Misalnya, masyarakat semakin kritis akan sadarnya hak asasi manusia. Misal, seseorang sedang difitnah dengan hujatan-hujatan yang tidak benar, sehingga muncullah masyarakat itu lebih berani untuk mengajukan gugatan hukum terhadap seseorang atau sebuah perusahaan yang melakukan fitnah. Selanjutnya, resiko juga bisa dikelompokkan ke dalam resiko subjektif dan objektif. Resiko objektif yaitu resiko yang ditarik berdasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya tingkat mortalitas ayam broiler untuk usia panen 35 hari sebesar 10%. Yang kedua, resiko subjektif. Ada resiko yang ditarik berdasarkan persepsi seseorang terhadap resiko yang mungkin berbeda dengan persepsi orang lain. Contohnya tingkat keparahan serangan hama pada tanaman padi yang dianggap tinggi oleh suatu petani, namun bisa juga dianggap rendah oleh petani lainnya. Dalam manajemen atau pengelolaan risiko, terdapat beberapa jenis risiko menurut Hartwell, yaitu risiko produksi yang pertama. Risiko yang terkait dengan fluktuasi produksi yang mempengaruhi penerimaan usaha tani on-farm, yang disebabkan beberapa faktor seperti perubahan suhu, hama, penyakit, penggunaan input, serta kesalahan teknis dalam usaha tani. Usaha pertanian ini merupakan usaha yang sering ditandai dengan variabilitas hasil produksi yang tinggi atau resiko yang tinggi. Nah, jumlah yang pasti outputnya ini bisa dihasilkan
dalam satu kali proses produksi, sehingga dapat diperkirakan di awal perencanaan. Tidak seperti usaha pabrik roti, ini yang pada tahap awalnya produksi pengusaha sudah bisa memproduksi output yang dihasilkan dengan patokan kapasitas mesin yang digunakan dan input yang digunakan itu karena pada usaha pembuatan roti ini hampir semua faktor yang dikendalikan oleh pengusaha dalam suatu agribisnis, faktor seperti hama, cuaca, penyakit yang menghalangi maksimalnya produksi pertanian yang mungkin bisa menyebabkan penurunan jumlah produksi sehingga bisa terjadinya sebuah kerugian. Yang kedua, risiko harga atau risiko pasar yang bisa disebabkan oleh perubahan harga produk maupun input. Risiko harga atau risiko pasar ini bisa juga kita sebut dengan fluktuasi harga. Nah, risiko ini muncul ketika proses produksi ini sudah berjalan. Kebutuhan input setiap periode terkadang ini memiliki perbedaan dari suatu produk yang diproduksi oleh suatu pabrik, sehingga perubahan harga ini bisa dihadapi oleh pelaku pertanian yang mempengaruhi minat serta kesediaan mereka untuk memproduksi suatu jenis komoditinya. Selain itu, risiko harga bisa berkaitan dengan adanya perbedaan permintaan baik pada lini konsumen domestik maupun internasional. Kemudian ada risiko keuangan atau kredit. Risiko keuangan ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani bagaimana manajemen keuangannya. Waktu yang cukup lama apakah untuk proses produksi dapat menimbulkan adanya risiko yang tinggi sebelum usahanya menghasilkan dan dipasarkan, namun kondisi keuangan itu sudah tidak lagi kondusif. Nah, permasalahan arus kas yang diperburuk dalam mengelola keuangan dan kurangnya akses petani ke layanan kredit, layanan asuransi, serta tingginya biaya pinjaman ini bisa memperparah kondisi risiko keuangannya. Nah, selain itu, proses yang berbelit-belit atau sangat sulit dalam melakukan peminjaman modal bisa dilakukan klasifikasi sebagai risiko keuangan. Yang keempat, risiko kelembagaan. Risiko kelembagaan ini merupakan risiko yang timbul akibat adanya perubahan aturan atau kebijakan yang mempengaruhi aktivitas usaha tani agribisnis. Nah, selain itu, kurangnya peran dari lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan pertanian, peran pemerintah ini dapat menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, harga input-output, sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi petani dan potensi yang dapat ditimbulkan pada risiko kelembagaan. Selanjutnya ada risiko manusia. Risiko manusia yaitu risiko yang disebabkan oleh tingkah laku manusia sendiri dalam melakukan proses produksi. Sumber daya manusia ini perlu diperhatikan untuk menghasilkan output yang optimal. Moral manusia dapat menjadi risiko ketika menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian atau human error, sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi. Nah, adapun faktor-faktor penyebab munculnya risiko itu umumnya terdiri dari dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internalnya apa? Terjadi karena masalah internal pada umumnya itu lebih mudah untuk dikendalikan dan bersifat pasti. Yang kedua, sumber eksternal, yaitu umumnya jauh di luar kendali pembuat keputusan, antara lain misal muncul dari pasar, ekonomi, politik, suatu negara, perkembangan teknologi, perubahan sosial budaya, sehingga ada suatu daerah atau negara dengan kondisi suplai atau pemasok. Kategori risiko itu ada dua, yaitu risiko statis dan dinamis. Statis itu merupakan kondisi alam yang tidak dapat dirubah atau dikendalikan oleh manusia, contohnya seperti tadi angin badai, tornado petir, dan gunung meletus dan longsor. Dinamis, suatu kondisi yang muncul dari keadaan atau kondisi tertentu. Ini contohnya pada masyarakat tadi seperti
masyarakat ini semakin kritis sehingga akan sadar haknya untuk mengajukan gugatan terhadap suatu kejadian yang tidak pasti. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-6 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.